Melihat situasi yang seperti ini setelah masa pandemi COVID-19, mulai tahun 2019 sampai 2022 itu angka pengangguran terbuka kita itu naik drastis. Sebentar lagi bandara yang di Kediri ini akan segera dibuka, akan segera beroperasi. Tentunya dengan bandara dibuka ini, investasi masyarakat akan datang dari berbagai penjuru dunia, tidak hanya dari sisi nasional, tetapi dari dunia akan datang di Kediri. Jadi tetaplah semangat dalam membantu program pemerintah menyalurkan lulusan-lulusannya, sehingga kami siap berkolaborasi yang mana kita bisa sebagai fasilitator untuk masa depan mereka. Alright, halo, selamat pagi Pak Sidik sama Pak Agus. Selamat pagi. Selamat datang di kampus kami, LTI Cruz yang ada di Pare, Kampung Inggris ini. Yang kita sudah pelatihan kepada anak-anak yang bakal kita kirim di kapal pesiar, terutama juga bahasa dan skill mereka. Oke, mungkin untuk sedikit bisa memperkenalkan diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh warga LTI Cruz yang berada di Pare Kediri. Perkenalkan, nama saya adalah Sidik Purnomo yang selama ini sebagai Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sehari-hari kami yang melaksanakan pengelolaan untuk sekolah-sekolah di jenjang SMK, baik yang berada di kota maupun di Kabupaten Kediri. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Sidik. Kemudian dari Pak Agus. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Agus Gunarto. Saya dari instansi SMK Negeri 1 Kota Kediri, yang mana saya juga selain guru, saya juga diberi amanah sebagai Ketua BKK SMK Negeri 1 Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua FBKK atau Forum Bursa Kerja Khusus Kota Kediri. Begitu Mas ya, pada dasarnya BKK bertujuan menyalurkan tamatan SMK. Begitu Mas. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sudah berapa lama ya main-main ke LTI ini? Udah berapa kali nih main ke LTI ini? Dari Pak Sidik dulu. Baru pertama kali atau udah berkali-kali nih? Iya, kalau untuk LTI Cruz memang selama ini kami hanya bertemu secara online saja di kegiatan MGBK maupun di pertemuan webinar, dan baru berkesempatan hari ini saya bisa diundang, bisa bertemu langsung dengan jajaran manajemen LTI Cruz dan juga dengan para mahasiswa yang sedang hari ini melaksanakan kegiatan interview. Jadi ini jumpa daratnya yang baru pertama kali. Oke, selamat datang di kampus kami Pak Sidik ya. Ini baru pertama kali, tapi untuk online-nya masih intens banget, apalagi sama Pak Ari. Kalau Pak Agus? Oke, kalau saya gini Mas ya, saya kalau kesininya secara langsung ini cukup lumayan berkali-kali sih. Tetapi saya mengenal atau tahu adanya LTI Cruz ini adalah akhir tahun lalu, sebenarnya belum lama ya. Pada awalnya kami SMK 1 Kediri itu mengadakan seminar, dan alhamdulillah dari pimpinan atau manajemen LTI Cruz ini sangat support sekali ya. Kemudian tidak hanya terkait dengan pembinaan ke SMK ya, kemudian ke SMA atau sekolah-sekolah lain ini luar biasa, termasuk selain agenda seminar, kemudian agenda yang lain termasuk job fair Mas. Jadi cukup supporting beliau ini ya, sehingga kami berusaha membantu ya terkait dengan keterserapan anak-anak SMK khususnya di wilayah Kediri, seperti itu Mas. Terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya datang langsung di LTI untuk Pak Sidik, kira-kira gimana nih suasananya? Impresinya gimana kesannya nih? Iya, jadi saya tidak menyangka sebelumnya, dan kebetulan saya juga asli orang Pare. Sebelumnya memang belum mengenal LTI Cruz ini, padahal berdiri sudah di Pare ini sejak tahun 2013 ya, 2013.
Jadi kami mengenal LTI Kris memang baru 1 tahun ini, dan saya lihat ternyata sungguh luar biasa, jumlah mahasiswanya ternyata sangat banyak, bisa ratusan, dan yang spektakuler dalam 1 tahun bisa melakukan rekrutmen peserta didik sampai 4 kali, 4 gelombang, 4 periode. Jadi siswa lulus, terserap industri, langsung membuka lagi. Tentu ini bagi kami di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri akan selalu mensupport dalam rangka satu sisi dari lulusan SMA dan SMK itu tidak mungkin semuanya bekerja, tidak mungkin semuanya berwirausaha. Pasti ada yang sekian persen itu akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, barangkali ini kesempatan bagi LTI Kris untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kami lulusan SMK untuk bisa memperdalam karirnya, ya, menyiapkan karirnya di bidang perhotelan, khususnya bagi anak-anak yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jadi dengan pendidikan yang menggunakan kurikulum 60% praktek dan 40% teori, saya rasa 4 bulan anak-anak teori, 6 bulan praktek, ini akan menjawab tantangan bagi anak-anak yang tidak punya biaya yang dipakai kalau anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan dengan masa studinya mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Nah, LTI Kris memberikan sebuah alternatif pilihan bagi anak-anak yang ingin tetap bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dengan model pendidikan vokasi, dengan struktur kurikulum yang didesain sedemikian rupa sehingga jam prakteknya lebih banyak, masih ditopang lagi dengan mungkin praktek kerja di industri. Setelah itu lulus langsung bisa rekrutmen. Tentu ini akan mengangkat angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri dan di Kota Kediri dan pada umumnya di Provinsi Jawa Timur. Gitu, Mas. Menarik sekali. Saya akan meng-highlight sedikit tadi ya untuk bagaimana bisa menjadi opsi buat para lulusan SMA maupun SMK yang dimana nanti mereka bisa memanfaatkan 60% praktek, kemudian 40% itu nanti teori. Menarik sekali buat teman-teman kalau misalkan mau langsung setelah SMA ataupun SMK bisa berkarir, baik itu berkarir dimanapun, khususnya berkarir di kapal pesiar. Itu dari Pak Sidik, terima kasih banyak. Kemudian kita lanjutkan dari Pak Agus. Nah, ini kan baru pertama kali yang sebenarnya dari Pak Sidik tadi asli Pare ternyata, Pak. Iya. Kalau Pak Agus sendiri melihat LTI ini gimana, Pak? Begini Mas ya, sebenarnya walaupun saya bukan dari wilayah Kediri ya, asli saya kan bekerja di SMK 1 atau di Kediri ini sudah cukup lama sebenarnya Mas ya, mulai tahun 2014. Kemudian karena ya sudah mulai beriringan dengan berdirinya, tapi saya baru tahu Mas ya, baru tahu ini adalah satu tahun yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu ya. Kemudian kita kenal, kemudian kita ada event ya, kemudian ternyata LTI Kris ini memberikan sumbangsi yang luar biasa, termasuk awareness ya ke SMK terkait dengan pendidikan. Itu yang kami, misalkan saya ini juga mewakili teman-teman yang ada di Kota Kediri khususnya ya, ini untuk kita ajak kolaborasi ya, yang mana kita tahu Mas ya, sudah di data-data BPS ya bahwa tingkat pengangguran terbuka ini terbesar dari SMK ya kan, dan kita tahu dan kita memahami wajar ya, karena lulusan SMK ini cukup banyak, perbandingan 70% banding 30 ya Pak. Yeah. Nah, bayangkan 70% perbandingannya. Jadi siswa kita ini banyak, dan kami yakin seperti sama apa yang disampaikan Pak Sidik. Jadi siswa-siswa kami itu ibaratnya hobinya itu beda-beda. Ada yang hobi makan sate, ada hobi makan pecel dan sebagainya. Itu pun juga sama di mereka menentukan karir. Ada yang mereka melanjutkan berwirausaha, kemudian bekerja pun juga kita pilah lagi, ada yang enggan keluar kota, dalam kota, bahkan ini ada yang semangat keluar negeri, termasuk di kapal pesiar Mas. Ya, ini salah satu tantangan, salah satu harapan LTI Kris ini adalah bisa membantu
program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan atau pengangguran tadi. Oke, jadi memang kontribusi yang nyata Betul, untuk Mas. program pemerintah juga, kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengurangi angka pengangguran terbuka. Betul. Iya. Oke, nah untuk yang terakhir dari Pak Sidik dulu, harapannya apa nih untuk LPI ke depannya, Pak? Ya, jadi melihat situasi yang seperti ini setelah masa pandemi COVID-19, mulai tahun 2019 sampai 2022 itu angka pengangguran terbuka kita itu naik drastis. Sehingga harapan kami dengan keberadaan LTE Kris di Pare ini bisa menjawab pengangguran terbuka ini, agar anak-anak bisa diberikan pelatihan yang cukup sehingga anak-anak punya kompetensi yang dibutuhkan industri, dan pada saatnya anak-anak betul-betul bisa bekerja dengan baik. Untuk itu peranan dari lembaga ini ke depan saya minta bisa ditingkatkan, punya kontribusi yang positif khususnya untuk pendidikan di Kabupaten dan Kota Kediri, sehingga porsi mahasiswanya ke depan kita targetkan ya paling tidak bisa separuhnya itu adalah siswa-siswi yang berasal dari Kabupaten dan Kota Kediri, sehingga ke depan Kediri ini adalah masyarakatnya harus bisa terbuka. Kenapa? Sebentar lagi bandara yang di Kediri ini akan segera dibuka, akan segera beroperasi. Tentunya dengan bandara dibuka ini, investasi masyarakat akan datang dari berbagai penjuru dunia, tidak hanya dari sisi nasional, tetapi dari dunia akan datang di Kediri. Ini tentu kesempatan ya bagi masyarakat kita ya untuk bisa menarik perhatian, khususnya bagaimana mereka bisa tinggal di Kediri lebih lama sehingga roda perekonomian di Kediri ini bergerak. Nah, tentunya dari sekian banyak itu nanti akan dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja, khususnya di bidang perhotelan. Apalagi di Pare ini terkenal dengan kampung Inggris, dan itu adalah base camp-nya kampus dari lembaga ini. Ya, harapannya ke depan LTE Kris bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Kemudian dari Pak Agus untuk yang terakhir, kira-kira harapan untuk LTI ke depan seperti apa nih Pak? Oke, untuk harapan saya, Mas ya, jadi tetaplah semangat dalam membantu program pemerintah menyalurkan lulusan-lulusannya, sehingga kami siap berkolaborasi yang mana kita bisa sebagai fasilitator untuk masa depan mereka. Itu saja Mas, saya tidak akan panjang lebar. Jadi menjadi fasilitator untuk masyarakat. Siap. Oke, tidak cuma berkarir di dalam negeri, tapi teman-teman juga bisa berkarir ke luar negeri, menjampas dolar, dan banyak opportunity juga. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sidik, bandara akan segera dibuka, akan segera finish, dan hospitality industry akan naik di umumnya di Kabupaten Kediri, di Kota Kediri, dan khususnya di Kampung Inggris. Oke, terima kasih banyak atas kerawuhannya Bapak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa ketemu.